Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu berbuat baik kepada kita. Kasih-Nya sempurna atas kita, tidak pernah berkesudahan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah memimpin kami di sepanjang hari ini. Kembali saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-6, ayat 11-12. Tertulis demikian. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang memelihara ikan koi di rumahnya karena percaya bahwa dengan memelihara ikan koi, maka rezeki akan mengalir dalam rumahnya dan dalam usaha pekerjaannya. Kepercayaan semacam ini bukan hanya ada di Indonesia, tapi ada begitu banyak mitos dan kepercayaan yang ada di berbagai negara di dunia ini. Di Turki misalnya, ada semacam tradisi atau budaya untuk membawa sebuah jimat yang disebut dengan nasar, atau lengkapnya nasar boncugo, yang juga dikenal dengan evil eye. Jimat ini berbentuk mata berwarna biru dan putih, dan orang memakainya sebagai kalung atau menggantungnya di pintu rumah, atau digantung di dalam mobil dengan tujuan untuk mengusir kesialan dan membawa keberuntungan. Sebagai orang-orang percaya, kita tidak menyimpan atau membawa jimat-jimat dan tidak melakukan hal-hal yang berlawanan dengan kehendak Tuhan dengan tujuan supaya diberkati. Kita percaya hadirat dan penyertaan Allah, penyertaan Tuhan dalam hidup kita, itulah yang akan memberkati kita. Dalam ayat ini saudara kita baca, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Obed-Edom pada waktu itu dititipi tabut perjanjian. Raja Daud sebenarnya ingin membawa tabut itu ke kota Daud, ke kotanya, tempat tinggalnya. Tapi terjadi insiden di mana salah seorang pengantar tabut perjanjian itu yang bernama Usa mati di saat ia hendak memegang tabut itu karena akan tergelincir. Oleh karena peristiwa itu, Daud menjadi takut dan dia menitipkan tabut Tuhan, tabut perjanjian itu di rumah Obed-Edom. Mungkin dalam pemikiran Daud, keluarga Obed-Edom akan mengalami hal-hal yang buruk karena kehadiran tabut Tuhan di rumah mereka. Tapi ternyata tidak demikian. Obed-Edom malah diberkati oleh Tuhan. Mendengar hal itu saudara, Daud kemudian pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom dan membawanya ke kota Daud dengan sukacita. Hadirat Tuhan saudara, penyertaannya di hidup kita, itulah yang membawa berkat, sukacita dan damai sejahtera, keselamatan dan perlindungan di dalam hidup kita. Bukan jimat, bukan hal-hal lain yang kita percayai sebagai pembawa rezeki, bukan. Tapi hadirat dan penyertaan Tuhan, itulah yang memberkati hidup kita. Tabut Tuhan atau tabut perjanjian berbicara tentang hadirat Tuhan. Dan kita perhatikan di sini hadirat Tuhan memberkati Obed-Edom.
Penyertaannya memberkati dan membawa damai sejahtera. Itu sebabnya saudara, kita perlu untuk selalu mencari hadirat Tuhan dalam hidup kita. Mencari Tuhan, mencari kebenarannya, hidup di dalam kehendak-Nya. Kita patut bersyukur karena Tuhan Yesus berjanji akan menyertai kita sampai akhir zaman. Dan ini memastikan bahwa hidup kita akan selalu ada dalam keberkatan. Karena itu saudara, jangan takut dalam segala situasi. Masalah boleh ada, persoalan, tantangan bisa saja terjadi di dunia ini. Tapi hati kita jangan takut, jangan dikuasai kecemasan. Karena ada hadirat Tuhan yang bersama dengan kita, yang memampukan kita dan memberkati, serta melindungi saudara dan saya. Bersukacitalah karena hadirat Tuhan akan senantiasa membawa berkat dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah memimpin kami, menyertai kami, dan kembali kami ditegur, dikuatkan oleh firman Tuhan. Kami sadari Tuhan, bahwa hadirat-Mu itulah yang utama. Hadirat-Mu membawa berkat, sukacita, damai sejahtera dalam hidup kami. Dalam hadirat-Mu kami tenang, di dalam hadirat-Mu kami aman. Ajar kami untuk selalu ada, tinggal di dalam hadirat-Mu, tidak menjauhi Engkau, tapi selalu bersekutu dengan-Mu, setia melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami selalu Roh Kudus untuk melangkah di dalam kebenaran dan di dalam rencana-Mu yang baik. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini, lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Dan lawat setiap kami, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada pertolongan dan mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.